Oke. Tes, suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Oh, ya. Oke, terima kasih Mbak Komang atas waktunya. Sudah menyempatkan waktu untuk menerima pertanyaan dari saya. Ini sih aslinya cuma kebetulan tugas dari kampus untuk mengisi kegiatan dalam tugas. Terus maaf, kita mulai saja ya dari salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Saya mahasiswa UMY dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Tugas ini salah satu mata kuliah entrepreneur yang sebenarnya ini mata kuliah sampingan atau pilihan untuk kami. Itu saja dari saya. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, halo. Nama panggilannya Taufik ya? Iya, Taufik. Oke, halo, selamat malam ya. Malam. Oke, jadi perkenalkan lagi, nama aku Putri, atau biasa dipanggil kalau orang sini Komang Putri atau Komang juga bisa ya. Oh, Nama lengkapnya Komang Putri Anggraini. Ya. Nah, saya di sini mahasiswa ilmu keperawatan, sekarang semester 5 menuju 6. Hobi ya jalan-jalan atau baca buku gitu. Untuk saat ini tinggal di Denpasar. Di Bali ya? Iya, Bali Denpasar. Oke. Ya, banyak turisnya ya, makanya punya pekerjaan sampingan seperti ini. Ya lumayan lah untuk bantu-bantu uang jajan setiap hari. Ya, kebetulan saya dapat ini dari kenalan saya. Jadi abis itu kenalan saya ceritakan, kasih nomornya Mbak, jadi ya bisa berinteraksi untuk memohon kerjasamanya. Oke, kayaknya sepertinya tadi dari saya itu sudah termasuk dari ada pertanyaannya, yaitu perkenalan. Selanjutnya untuk dari saya masuk ke langsung pertanyaan kedua karena tadi sudah terisi pertanyaan pertamanya. Untuk pertanyaan kedua dari saya itu bahasa apa yang bisa digunakan Mbak Putri selama menjadi entrepreneur? Oke, terima kasih ya. Untuk bahasa sih di sini saya lebih dominan pakai bahasa Inggris. Karena di tempat saya tuh penggunaan bahasa Inggris tuh lumayan lazim untuk kegiatan apa ya namanya? Bertemu sama turis ya, karena di sini daerah wisatawan. Jadi saya menggunakan itu untuk mencari cara agar bisa menjalankan usaha kecil-kecilan saya seperti itu. Oh, oke. Seperti itu. Untuk saya masuk langsung saja ya, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Sudah berapa lama Mbak Putri menjadi entrepreneur? Untuk jadi entrepreneur-nya itu masih awal sih menurutku ya. Soalnya kurang lebih 2 tahunan itu semenjak sebelum pandemi. Biasanya awal-awalnya tuh nggak langsung ke mengantarin apa namanya jadi tour guide ya, tapi langsung awalnya tuh gini ceritanya aku diminta untuk jadi pembicara di acara gitu atau enggak jadi humas untuk menghubungi pihak luar untuk di acara seminar-seminar. Nah di situ karena kepikiran bakal kayaknya ini ada peluang rasanya untuk melakukan sebuah kegiatan mengisi waktu luang, ditambah juga mendapatkan duit kan, lumayan juga di Bali serba mahal kan. Iya, Jadi coba-coba aja. apalagi kota Iya. seperti Bali.
Iya, lumayan kan duitnya dipakai. Nah, waktu itu kebetulan dapat job pertama tuh semenjak jalan-jalan ke mana waktu itu ya? Ke Budok gitu. Ketemu Oh, satu turis, dia bertanya tentang ini lokasinya kenapa kayak gini gitu katanya. Dia bingung kok ada kayak patung-patung di situ, ngapain orang ngapain di situ kan. Ya udah saya coba-coba ngajak ngomong-ngomong kayak oh itu namanya pura yang biasanya orang pakai sembahyang gitu kan. Terus jelasin lama kelamaan ternyata asik juga orangnya. Terus dia bilang Mbak emang sudah biasa jadi tour guide ya gitu kan. Terus dia bilang nggak, belum pernah, kali ini baru pertama nyoba-nyoba aja gitu, ngajak aja ngobrol. Saya juga ada kepikiran untuk melakukan itu kan waktu itu. Aku bilang ya udah, dibilang kenapa nggak coba aja melakukan perintisan kegiatan ini kan. Nanti saya ajak teman saya kalau misalkan mau keliling-keliling kemana lagi, saya akan hubungi mbaknya gimana kayak gitu. Saya pikir wah ini lumayan kan kayak hmm. oh iya bisa juga ya. Terus kalau untuk waktunya biasanya sih bakal hubungin apa buat kesepakatan dulu karena kebetulan kuliah juga kan. Biasanya ngambil ke waktu weekend kayak gitu-gitu. Oh, seperti itu. Ya, profit juga ya. Di mana sambil kuliah bisa mendapatkan tambahan-tambahan, apalagi menambah teman, mengenal orang lain, apalagi orang asing. Itu wah menarik sekali. Seru juga ya. Oke, langsung saja masuk ke pertanyaan berikutnya. Menurut Mbak Putri, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan saat menjadi interpreting? Oke, kalau dari aku menurut pengalaman, pertama tuh kita harus tahu dulu bahasanya ya, harus tahu Hmm, dulu bahasanya. Terus ya kalau nggak gitu kan kita nggak bisa berkomunikasi ya. Terus tahu kalau dari pekerjaan yang aku lakukan kan berupa terjadi. hmm, Di mana di sini tuh aku harus tahu juga lokasi-lokasi dan informasi tentang lokasi tersebut hmm, kayak gitu. Terus itu aku juga harus tahu orang itu orang itu dari mana, terus kepribadiannya kira-kira apakah dia pendiam apa tidak. Karena kalau pendiam tuh agak sulit ya, itu agak sulit untuk hmm, diajak komunikasi biasanya. Cenderung diam, jadi kita kadang agak bingung untuk melakukan komunikasinya kayak gimana. Maksudnya mereka tertariknya sama apa kayak gitu biasanya. Tapi tergantung lagi ya, kalau misalkan dari awal dia mau kesepakatannya kayak gimana, apa dia mau dibahas. Misalkan mereka tuh sukanya diajak cerita tentang kegiatan tentang tempat itu, atau cuma mau kayak menunjukkan aja lokasi-lokasinya tentang apa, terus lokasinya ini fungsinya apa atau tempatnya kayak apa. Dia nggak terlalu peduli sama sejarah misalkan kayak itu, kadang ada yang kayak gitu ya. hmm, Lalu yang harus dilakukan juga tepat waktu. Kapan hmm, kita lakukan kesepakatan bertemu itu harus tepat waktu, karena banyakkan orang luar tuh atau orang orang barat yang aku temuin tuh rata-rata tepat waktu, orang yang nggak suka lelet gitu. hmm, Lalu harus fokus apapun yang kita bahas tuh harus fokus, karena kalau misalkan enggak ya bisa jadi apa yang kita bahas tuh bisa melenceng gitu loh. Terus mereka kadang pernah nih aku lagi mikirin hal yang lain dikit gitu kan, terus dia bingung, mbak ini tentang apa, terus kayak nah apa ya, apa ya gitu, bingung kan, jadi kayak orangnya hmm, juga nggak senang gitu. hmm, Lalu yang selanjutnya kalau bisa sih siapin catatan-catatan kecil tentang lokasi yang kita bakal tuju gitu, atau hmm, enggak catatan yang bakal kita pakai untuk kalau misalkan orang itu punya banyak pertanyaan gitu, biar kita bisa hmm, tampung. Lalu yang selanjutnya yang kita nggak boleh lakukan ya, ya, yang tidak boleh dilakukan saat. oke, yang sebaiknya kita nggak lakukan sih pertama memotong pembicaraan. Kalau misalkan dia lagi excited mau ngomong gitu kan, nggak boleh kita potong dulu, biarin aja dia yang ngomong, kita dengar dulu, oh maksud tujuannya kayak gini apa yang dibilang, kayak gitu, biar kita lebih menghormati orang tersebut ya. Lalu yang kedua, kalau misalkan kita mau ngomong tuh harus pilih-pilih dulu, nggak boleh asal ngomong asal nyeblak, terus sampai bisa
membuat pikirannya atau perasaannya itu jadi jelek gitu kan. Lalu jangan juga menerjemahkan perkataan yang kotor, kalau bisa yang kasar gitu, jangan. Seminimal mungkin lah kalau bisa, apalagi kadang ada orang-orang dari sini tuh kayak iseng-iseng pakai bahasa Bali, itu agak kasar gitu ya, Iya, Terus dia iya. nanya gitu, apa artinya gitu. Kadang tuh bingung sih kayak, gimana sih jelasinnya ya. Terus aku bilang aja kalau misalkan bahasa itu kayak kurang enak dengar gitu, sebaiknya jangan dipelajari atau enggak aku bakal ngalihin perhatiannya untuk nggak mikirin bahasa itu lagi karena kurang baik kan. Ah, iya. Nah, lalu ya kalau selanjutnya itu adalah aku bakal ngikutin orang itu, misalkan ngikutin tuh sampai kegiatan itu selesai, maksudnya nggak meninggalkan gitu ya, sampai kontrak waktu selesai, sampai misalkan kalau misalkan dia butuh waktu tambahan untuk keliling-keliling lagi, biasa kita butuh kesepakatan bersama lagi gitu. Terus kalau bisa juga pada saat menerjemahkan kata itu jangan terlalu bertele-tele atau lebih ke to the point aja sih apa aja yang mau diterjemahin kan. Kalau lebih kayak gitu aja sih. Seperti itu. Oke. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari saya sendiri. Untuk pendapatannya, mohon maaf, untuk pendapatannya menjadi interpreter itu ya sekitar berapa? Kalau masalah pendapatan itu nggak bisa jadi patokan ya. Soalnya awal kegiatan ini kan sebelum pandemi awalnya kan. Sebelum pandemi, tapi itu lumayan masih sekitar 500-an ribu, ya sekitar 500.000 lah. Kalau mata uang Indonesia masih 500 ribuan untuk 5 jam gitu kan. Tapi semenjak pandemi itu sedikit mengalami penurunan, apalagi sekarang di Bali mengalami krisis ekonomi dalam pariwisata sekitar 60%. Jadi kurang lebih itu kadang dapat kadang enggak ya. Satu bulan bisa dapat 2 kali atau 3 kali. Itu paling banyak sih sudah 3 kali gara-gara pandemi ini. Nah, itu kurang lebih sekitar tak turunnya mesti biasanya sekitar 300-an aja lah, 5 jaman gitu. 5 jam atau enggak sesuai kesepakatan dia maunya kayak gimana gitu. Apa Mbak Putri pernah juga dapat kegiatan kampus atau apa minta tolong atau diperkenalkan maksudnya untuk jadi interpreter di sebuah acara resmi gitu. Apa pernah seperti itu? Kalau untuk pengisi acara belum sih, belum, karena biasanya kalau di kayak seminar atau kegiatan apapun itu biasanya lebih ngambil ke orang yang memiliki pengalaman lebih luas, lebih lama daripada aku gitu kan. Misalkan sudah 5 tahunan atau 10 tahunan kayak gitu. Karena ya ditambah lagi pengalamanku belum sebanyak mereka gitu kan. Dan untuk pengalaman kerjaku di kampus sih biasanya kayak kalau bukan menghubungin pihak-pihak luar, kayak ada kegiatan sebelum pandemi itu namanya kayak pertukaran pelajar yang dari luar, yang biasanya itu dari Jepang datangnya ke Bali. Kalau bukan dari Jepang, ada dari berbagai negara lagi. Biasanya di situ saya diminta untuk menjadi perantara mereka gitu. Kampus karena salah satu program dari kegiatan itu adalah mengajak mereka untuk mengenal kampus kita kayak gimana kayak gitu, terutama fakultas kedokterannya. Fakultas kedokteran di situ kita akan keliling mengenalkan beberapa prodi yang ada di sana dan kayak apa sih fungsi-fungsi dari setiap gedung ini, apa aja yang kita lakukan di kampus, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kalau dari kegiatan kampus. Oke, terima kasih banyak atas ceritanya yang luar biasa. Aduh, saya gimana ya, kagum lah dengan cerita Mbak Putri saat menjadi interpreter atau mungkin dari itu sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Salam. Gimana ya kalau ya, selamat malam. baik lagi. Maaf. Selamat malam. It's okay. Ya, selamat malam.